Apa yang membuat keluarga Elvi Sukaesih menutup rapat kondisi sang ratu dangdut yang ternyata terinfeksi COVID-19? Benarkah pula komedian Nunung juga menambah deretan selebriti tanah air yang terinfeksi COVID-19? Seperti apa curahan hati seorang Rizky Bilar atas jatuh bangun perjalanan karirnya? Benarkah Prilly Latukonsina takut mencari pacar karena pandemi COVID-19? Kondisi kesehatan Ratu Dangdut Indonesia, Elvi Sukaesih, belakangan ini sontak menjadi perbincangan hangat publik. Pasalnya, ia dikabarkan terinfeksi COVID-19 sejak beberapa waktu lalu. Kabar tersebut diumumkan oleh putrinya Fitria Sukaesih dalam sebuah unggahan video di media sosial. Sebelumnya, Elvi bahkan sempat menjalani perawatan intensif di sebuah rumah sakit selama 19 hari setelah dinyatakan terinfeksi virus corona. Fitria menceritakan bahwa mulanya sang ibu merasa tidak enak badan dan langsung membawanya ke rumah sakit pada bulan Agustus lalu. Tapi ia berusaha membuat Elvi tidak panik akan gejala layaknya virus COVID-19. Setelah menjalani swab tes, ternyata hasilnya diketahui bahwa Elvi Sukaesih positif terinfeksi corona. Lantas, apa yang membuat pihak keluarga menutup erat kabar kondisi kesehatan Elvi Sukaesih sebelum akhirnya angkat bicara? Memang kemarin kita menghadapi ujian yang cukup mengejutkan untuk kita semua, yaitu Umi dinyatakan positif COVID. Umi dinyatakan positif COVID. Sehingga kami cukup kaget begitu ternyata Umi beberapa hari sakit. Kemudian pada saat itu karena anak saya Bella lebih duluan sakit dan dinyatakan oleh dokter tipes, jadi tadinya saya berpikir bahwa Umi tipes gitu. Terus Umi waktu itu malam minggu saya suruh besok Umi ke dokter ya, ke laboratorium. Tapi kemudian karena memang hari Minggu, akhirnya Umi nggak bisa untuk periksa lab. Saya takut Umi tipes karena sakitnya itu kalau yang Umi rasain kayak mual, terus agak ada demam. Tapi pada saat itu memang sempat keluar, kayaknya kok nggak bisa nyium bau gitu. Saya sempat bilang, kok kayak COVID. Tapi Umi ralat, dia bilang Umi pernah kayak gini. Kayaknya Umi mesti swab. Oh kenapa? Nggak apa-apa, swab aja coba gitu kan. Karena kan sekarang seperti ini akhirnya. Umi udah mulai agak lemas, tapi Umi alhamdulillah nggak ada sesek. Terus kemudian kita bawa ke rumah sakit, periksa, swab dan screening. Hasilnya baru kita dapat besoknya dan ternyata hasilnya adalah Umi positif. Umi harus masuk ICU. Nah karena itu saya tentunya tidak ingin membuat semuanya menjadi panik, termasuk keluarga juga saya mohon maaf. Karena saya pikir yang terbaik yang harus saya dulukan adalah kita harus berpikir secara tenang apa langkah-langkah yang harus kita ambil. Di sisi lain, kendati wanita berusia 70 tahun itu positif virus corona, Wirda Sukaesih mengaku dirinya juga terkejut saat Elvi Sukaesih dinyatakan positif COVID-19. Pasalnya, ia tak diberitahu oleh keluarga dan sangat menyayangkan hal tersebut. Air matanya pun pecah, emosi tercampur aduk lantaran begitu khawatir dengan kondisi kesehatan sang ibu. Takutnya nanti dia darahnya jadi sakit lah. Aku nggak mau sampai aku bilang nggak apa-apa. Yang penting aku tetap doain dia nggak apa-apa. Tetap dalam doa aku mintain Umi sehat sampai aku bisa ketemu sama dia. Campur aduk ya, artinya perasaan saya tuh campur aduk gitu, antara kecewa juga, kaget juga, kok bisa gitu kan, sampai kalau dibilang Umi dan keluarga berarti ada beberapa orang yang kena gitu kan. Ya Allah, sementara kita di mana-mana ya, kita ada kegiatan
menyemprot ini lah, itulah gitu loh. Jadi kayak apa sih rasanya ya Allah? Kayak apa sih rasanya ya Allah? Mungkin kalau misalnya keadaan yang nggak kayak gini, mungkin juga yang namanya ibu walaupun gimana aku akan jaga. Yang namanya ibu walaupun gimana aku akan jaga. Setelah mendapat perawatan dan menjalani isolasi di rumah sakit selama 19 hari, dokter menyarankan Elvi untuk melakukan karantina mandiri di rumah selama sekitar 14 hari. Memasuki hari ke-11, Fitria mengungkap kondisi sang ibu berangsur membaik dan tak lama lagi akan kembali berkumpul di tengah keluarga tercinta. Insya Allah 3 hari lagi Umi selesai menjalankan isolasi di rumah, di mana dokter menyarankan setelah dirawat 19 hari di rumah sakit, kepulangan Umi di rumah juga harus Umi taati dengan menjalankan isolasi lagi selama 14 hari. Alhamdulillah hari ini sudah berjalan 11 hari. Insya Allah mudah-mudahan setelah ini kita semua akan berkumpul sama Umi dan semuanya bisa lihat Umi bisa menjelaskan detailnya, bisa berbagi, bisa mungkin menceritakan apa yang dia rasakan. Mudah-mudahan Umi segera diberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Sehat kembali Umi. Kami semua merindukan Umi. Kangen juga sama Umi. Udah lama banget lagi gak ketemu sama Umi. Umi semangat ya. Semangat sembuh ya. Saya turut prihatin buat Umi Elvi yang sedang sakit. Semoga Umi Elvi sabar, dapat ujian dari Allah dan cepat sembuh dan harus beraktivitas lagi sepanggung dengan realitasnya. Assalamualaikum, sehat ya Umi. Sementara itu, kabar mengejutkan juga datang dari komedian Nunung, yang mana Nunung diduga positif terinfeksi COVID-19. Meski hingga kini, baik Nunung maupun keluarganya belum angkat bicara, namun orang-orang terdekat, salah satunya Krishna Mukti sebagai tetangga, membenarkan kabar tersebut. Menurutnya, ia mengetahui bahwa Nunung dan beberapa keluarganya positif COVID-19 dari asisten rumah tangganya dan petugas medis yang datang ke rumahnya. Sementara itu, Polo sebagai rekan Nunung saat berada di Sri Mulat mengaku belum mengetahui kabar tersebut lantaran cukup lama tak saling komunikasi dengan sahabat-sahabatnya karena baru saja sembuh dari sakit. Nah, jadi memang saya itu sudah mengetahui bahwa Mbak Nunung bersama beberapa anggota keluarganya terkena musibah COVID-19 ya. Dan saya tahunya itu dari ART saya yang kebetulan sedang membantu di rumah keluarga Mbak Nunung tersebut. Nah, jadi saya tahunya itu kemarin gitu. Saya jujur belum komunikasi sama Mbak Nunung karena memang saya tidak tahu nomor HP atau WhatsApp dari Mbak Nunung ya. Tapi saya tahunya itu dari ART saya gitu, dan juga dari petugas medis yang datang ke rumah Mbak Nunung seperti itu. Petugas medis yang datang ke rumah Mbak Nunung seperti itu. Kalau soal Nunung dikabarkan sampean katanya seperti ini ya, sejujurnya saya prihatin, ya kan, prihatin. Tapi ya sudah, memang kalau harus terjadi ya kita berdoa, kita berusaha sembuh dengan cara medis yang diarahkan seperti apa, ya kan. Kemudian yang nggak kalah pentingnya adalah menjaga lingkungan. Salah satu Sri Mulat itu kan telepon saya, ada teman kita katanya Nunung lagi dirawat karena kena corona. Saya bilang dari mana taunya, barusan saya telepon. Oh ya, saya bilang. Terus dia katanya tertular dari temannya lagi katanya. Cuman informasi itu sangat mengkhawatirkan ya, menyedihkan lah. Karena sampai anak cucunya katanya kena katanya.
Guna mencari tahu kepastian dari kabar yang beredar, tim Hotshot secara langsung mendatangi kediaman Nunung. Namun suami Nunung, Ian Sambiran, yang ditemui tengah sibuk mengemas barang ke dalam mobil, menyebut bahwa kondisi Nunung dalam keadaan sehat. Sebelum pergi, Ian mengaku dirinya dan sekeluarga akan pergi ke kota Solo. Maaf ya Mbak. Yang biasanya terinfeksi itu imunitasnya berkurang. Jadi stres juga salah satunya penyebab imunitas berkurang. Stres fisik maupun psikis, ya. Stres fisik kecapean yang berlebihan, imunitas bisa kurang. Padahal dia berolahraga, padahal dia makan bergizi, atau stres pikiran juga bisa menurunkan imunitas. Tak ada yang lebih bijaksana dari menjaga diri dan orang-orang di sekitar kita dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Ingatlah selalu bahaya COVID-19 senantiasa mengintai kapanpun, siapapun, dan dimanapun. Di sisi lain, sosok Rizky Bilar kian hari kian menunjukkan sinarnya dan menjelma menjadi selebriti top tanah air. Namun siapa yang menyangka di balik kesuksesannya, Bilar memiliki kisah yang penuh perjuangan. Lantas seperti apa curahan hati Rizky Bilar tentang perjalanan karirnya? Jangan kemana-mana, saksikan Hotshot sesaat lagi. Ya, awal mulai kan dari model. Gimana gue nggak sengaja sebenarnya ketemu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.